Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melaksanakan istiqomah kita untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan juga melanjutkan dengan hadir dalam majelis taklim dengan membaca kitab Tahqiqul Amal yang ditulis oleh guru saya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dari Makkah Mukarramah, yang mana buku ini menerangkan tentang sampainya pahala qiraatul Quran atau doa-doa yang dilantunkan atau yang kita lantunkan, dan pahalanya kita sampaikan kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia atau mayit-mayit kita. Ini adalah bukti dan dalil-dalil tentang bahwa apa yang kita istilahkan dengan tahlilan di kampung-kampung kita, di tempat-tempat kita, di rumah-rumah kita, itu semuanya berdasarkan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis, serta amalan para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. Itu semua ada dalilnya. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pelajaran yang terdahulu, yaitu ada poin nomor 4 tentang masalah apa yang tadi saya singgung sedikit. Di dalam buku ini tertulis al-qiraatu 'alal amwati amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang ditujukan kepada mayit-mayit kita itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan juga Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa sahahahu, dan ditasihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Adapun hadisnya adalah Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Itu pelajaran terdahulu. Karena itu kita melanjutkan pada bagian berikutnya dalam kitab ini, Tahqiqul Amal, pada halaman 20. Qultu, aku katakan, kata pengarangnya yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Fasukutul Imam Abi Dawud an tad'ifihi yadullu ala annahu salihun. Diamnya Imam Abu Dawud, beliau tidak mentaifkan, tidak menghukumi dhaif atau lemahnya hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ya dulu
menunjukkan ala annahu bahwasanya hadis ini sholihun lil ihtijaj, cocok dan boleh dipergunakan untuk dalil. Itu maksudnya. Wa annahu, dan hadis ini yaitu hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, annahu nafi'un lil amali bihi, bahwa ini adalah bermanfaat atau boleh untuk diamalkannya. Jadi hadis perintah Nabi ini, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, itu boleh diamalkan. Dafi'un, ini juga bisa menolak li'tiradil mu'tarid, menolak bagi orang yang mengcounternya atau menolaknya. Wa ingkarul munkiri, atau pengingkaran orang-orang yang mengingkari bahwa hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, ini boleh diamalkan. Khususan, apalagi khususnya, wa annahu, bahwasanya qad jara alaihi amalul fuqaha, ini hadis telah diamalkan oleh banyak dari kalangan ahli fikih, fi katsirin minal amsar, dari banyak kota-kota. Jadi kota-kota di dunia ini yang di situ banyak umat Islamnya, rata-rata mengamalkan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Alias kalau ada orang yang meninggal dunia, maka penduduk setempat mengadakan yasinan, itu bahasa kita. Atau mungkin kalau sekarang di lisan kita orang Indonesia lebih dikenal dengan tahlilan, gitu ya. Salafan wa khalafan, baik di kalangan ulama salaf terdahulu, yaitu di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta ulama salaf-salaf pada kurun-kurun awail yang pertama-tama. Wa khalafan, atau ulama-ulama yang setelah masa para ulama salaf, yaitu pertengahan abad. Washtahara bainan nas, dan ini juga sudah masyhur di kalangan masyarakat atau orang-orang muslim. Kama qarrara dzalika asy-syaikhu Ibnul Qayyim, sebagaimana hal itu telah ditetapkan atau diakui oleh Asy-Syaikh Ibnul Qayyim. Yang mana Syekh Ibnul Qayyim ini adalah muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Fi kitab Ar-Ruhi, di dalam kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnul Qayyim. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang pembahasannya, wa ghairuhu min a'immatis salaf, dan yang selain beliau dari kalangan para ulama salaf. Sudah pernah saya terangkan, zaman sekarang ini sebagian kelompok ada yang mengatakan pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, atau lebih tepatnya dikenal dengan kalangan Taimiyun, yaitu pengikut Syekh Ibnu Taimiyah yang ada di abad sekarang. Adapun motornya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Najd, Saudi Arabia. Ini justru menolak amalan pembacaan surat Yasin atau Yasinan yang ditujukan kepada para mayit. Ini menolak. Padahal muridnya langsung dari Syekh Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa hadis Iqra'u Yasin ala mautakum boleh diamalkan oleh siapapun. Artinya orang-orang sekarang yang mengikuti lakonnya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang oleh para ulama dunia ini kelompok itu dinamakan kelompok Wahabi karena mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengaku sebagai pelanjut dakwanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini menolak pembacaan tahlil Yasin ya dan yang semisalnya untuk mayit. Sedangkan seniornya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bernama Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitab karyanya atau karangannya justru mengatakan bahwa pembacaan surat Yasin ditambah dengan tahlil dan doa-doa yang lainnya yang ditujukan untuk mayit ini berlaku di seluruh dunia Islam dan boleh diamalkan. Ini yang terjadi. Ya, kita warga Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalam akidah tidak mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah. Kita tidak mengikuti Ibnu Taimiyah. Kita ini di dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sangat berbeda dengan akidahnya Ibnu Taimiyah, bertolak belakang. Di dalam fikih pun kita mengikuti 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan kita juga mengikuti di dalam bertasawuf atau berakhlak ibadah mengikuti ulama-ulama seperti Syekh atau Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, juga Imam Al-Ghazali, kemudian termasuk Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini juga tidak sama dengan keyakinan Syekh Ibnu Taimiyah, apalagi dengan keyakinannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan juga tidak sama dengan keyakinan Syekh Ibnul Qayyim sendiri. Tapi di dalam bab ini ada keselarasan antara Syekh Ibnul Qayyim yang beliau adalah murid langsungnya dari Syekh Ibnu Taimiyah, justru memperbolehkan orang itu baca doa, baca ayat-ayat Al-Quran, ya, baca zikir yang pahalanya ditujukan untuk mayit. Begitulah kontradiksi yang ada di kalangan pengikut Wahabi atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lanjutkan. Wal hadits dhaif. Adapun kalau ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih dan juga tidak memenuhi syarat sebagai hadis hasan. Itu namanya hadis dhaif atau lemah. Namun kata para ulama, idza jara alaihi al-amalu, apabila ada hadis dhaif lantas diamalkan oleh seluruh umat Islam, taqawwa, maka akan menjadi kuat, wantahaba, dan naik pangkat, wasara lahu, maka jadilah hadis yang dhaif itu maziyatan ala ghairihi, mempunyai derajat satu maziyah, satu derajat naik pangkat dibandingkan hadis dhaif lainnya. Wa yusta'nasu bihi ahlul i'tibar wan nadhar, dan orang-orang ahli ilmu itu serta orang yang senang meneliti keilmuan, yasta'nis itu merasa nyaman untuk mengamalkan hadis dhaif yang hadis dhaifnya itu bukan hadis palsu dan sudah diamalkan oleh banyak umat Islam di segala tempat dan di segala zaman. Wa yafrahuna lil amali bihi, bahkan para ulama
dari seluruh dunia itu yafrahuna, senang, lil amali bihi, untuk mengamalkannya, artinya diterima oleh para ulama dan umat Islam. Maka wa ya'tabiruna dzalika, para ulama dan umat Islam itu ya'tabiruna, menganggap atau memasukkan, mengkategorikan dzalika, hadis dhaif yang diamalkan oleh seluruh umat Islam itu, dakhilan, masuk dalam fidairati sunnatin nabawiyah, masuk dalam kategori sebagai sunnah nabawiyah, yaitu sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ini kata Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wala yubadiruna ilal inkar, maka tidak boleh seseorang atau suatu kelompok itu yubadiruna, tergesa-gesa, ilal inkar, untuk mengingkari pengamalan hadis dhaif yang diterima oleh umat seluruh dunia. Awil hukmi, atau menghukumi, memvonis bil bid'ati, dengan kalimat ini bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak begitu caranya menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabdalalah, dan juga ini sesat, tidak boleh seperti itu. Wal mukhalafah, ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak begitu caranya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu biasanya dilakukan oleh zaman sekarang oleh kelompok-kelompok Wahabi, atau mereka minta diberi julukan Salafi atau Wahabi Salafi. Wa syawahidu hadza katsiratun, adapun bukti-bukti seperti ini katsiratun, banyak sekali. Contohnya fi kutubis sunnatil musyarrafah, di dalam kitab-kitab hadis al-musyarrafah yang terhormat. Wa mimman ya'tani bihi, adapun yang peduli dengan masalah ini adalah al-Imam Al-Hafidz At-Tirmidzi, yaitu Imam At-Tirmidzi Al-Hafidz. Beliau adalah ahli penghafal Quran, yang ahli penghafal hadis yang sangat banyak. Al-Hafidz di sini dinisbatkan pada hadis nabawi karena Imam Tirmidzi adalah imam ahlul hadis. Wa innahu, dan sesungguhnya beliau fi kitabihi, di dalam kitab karyanya yang bernama As-Sunan, Sunan Tirmidzi, katsiran, banyak sekali, ma yang qulu ahadits, beliau menukil hadis-hadis, wa yahkumu 'alaiha, lantas beliau menghukumi hadis-hadis itu bid'afi, dengan hadis dhaif atau lemah. Tsumma yaqulu, lantas beliau mengatakan, ba'da dzalika, setelah menghukumi hadis ini dhaif, apa kata beliau? Waqad amila qaumun min ahlil ilmi bihadzal hadis, sungguh para kaum dari kalangan ahlul ilmi, yaitu ulama, telah amila, mengamalkan bihadzal hadis, hadis yang aku vonis sebagai hadis dhaif, kata Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi sudah diamalkan oleh para ulama. Jadi kita nggak apa-apa mengamalkannya, begitu kata Imam Tirmidzi. Kama qala, sebagaimana beliau mengatakan, fi hadithi Abi Sa'idin, di dalam hadisnya, yaitu Sayyidina Abu Sa'id, fi doa'il istiftah, di dalam doa istiftah. Apa istiftah? Ini dalam salat itu. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu ada hadisnya. Yaitu abwabus shalah, tentang bab-bab salat.
Di dalam bab apa? Babu ma yaqulu indaftitahis salati. Bab tentang apa yang perlu dibaca tatkala memulai salat. Juz 1 halaman 276. Itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi oleh Imam Tirmidzi beliau mengatakan walaupun ini hadisnya dhaif sudah diamalkan oleh ahlul ilm, para ulama, dan juga dibaca oleh semua atau mayoritas umat Islam. Jadi gak apa-apa diamalkan, bahkan ini dianggap sebagai sunnah nabawiyah. Begitu ya. Wakaman sebagaimana juga dalam kasus beliau mengatakan fi hadithi Aliin, di dalam hadisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fi mirathil ikhwati minal bahwasanya saudara dari ibu itu mendapatkan warisan menurut satu mazhab. Di dalam mazhab-mazhab fikih itu ada perbedaan pendapat masalah warisan. Apakah saudara dari ibu itu mendapatkan warisan atau tidak? Jadi maksudnya, saudara dari ibu, kalau misalnya saya, ya, saya punya ibu kandung, terus ayah saya wafat, ya. Kemudian ibu saya menikah lagi. Kemudian ibu saya dengan ayah sambung ini punya anak, sebut anak laki-laki. Itu kalau namanya misalnya Ahmad, maka Ahmad dengan saya namanya apa? Saudara seibu. Begitu. Gimana kalau saya mati? Misalnya. Kalau saya mati. Kalau saudara saya, asalkan tidak mahjub, tidak tertutupi haknya itu oleh anak. Misalnya saya punya anak laki-laki, maka saudara saya kalah dengan anak laki-laki saya. Tapi kalau saya tidak punya anak laki-laki, maka saudara saya dalam kasus tertentu bisa mendapatkan warisan dari harta saya, saudara saya. Gimana dengan saudara seibu tadi? Nah, ada beberapa pendapat, begitu ya. Ada mazhab yang mengatakan saudara seibu dengan saya, yaitu Ahmad tadi, kalau saya mati, dia mendapatkan warisan itu dalam satu mazhab. Paham ya? Nah, hadisnya ini hadis dhaif, tapi diamalkan oleh sebagian ulama dalam mazhab yang memilih hadis ini atau ketentuan bahwa saudara seibu itu dapat warisan dari saudaranya. Begitu ya. Walaupun pendapat yang lain mengatakan saudara seibu ini tidak dapat warisan dari saudaranya. Begitu ya. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi di dalam masalah yang saya terangkan bukan bagaimana mendapatkan warisan, karena kita tidak sedang membaca atau mempelajari kitab faraid. Tapi ada hadis dhaif yang diamalkan oleh para ulama. Begitu maksudnya. Jelas ya? Wal amal ala hadzal hadis inda amati ahli ilmi, kata para ulama, kata Imam Tirmidzi, wal amalu, diamalkanlah ala hadzal hadis, atas hadis ini, yaitu apa? Saudara seibu bisa mendapatkan warisan inda amati ahli ilmi, menurut sebagian para ahlul ilmi, yaitu para ulama. Ini tertera di dalam Kitabul Faraid. Kitab Faraid yaitu kitab yang membahas tentang warisan-warisan.
Bab ma jaa fi mirathil ikhwati. Bab tentang apa yang datang terkait dengan mirath, warisan al-ikhwati, saudara. Saudara itu bisa mewarisi dari saudaranya yang meninggal dunia. Juz 4 halaman 30. Ini menurut Imam At-Tirmidzi. Wa qala, demikian juga beliau mengatakan fi hadits Tamimin Ad-Dari, dalam hadisnya tentang sahabat Tamim Ad-Dari, fi mirathil musyriki, tentang mewarisi seorang muslim yang berasal dari orang musyrik masuk Islam, alladzi yaslamu ala yadir rajuli minal muslimin, yang diislamkan oleh seorang dari kalangan orang muslim. Maksudnya begini maksudnya. Kalau saya ini ketemu orang musyrik atau orang kafir, ya, kemudian orang tersebut saya dakwai, ya, misalnya saja, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ini bukan sesungguhnya ya. Misalnya ada namanya Wakjo gitu, misalnya ini ya. Wakjo ini kafir. Kemudian saya dakwai, Wakjo, ayo masuk Islam, begitu maksudnya. Akhirnya Wakjo ini mau dan baca syahadat yang saya tuntun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ya. Masuk Islam di tangan saya. Sudah? Ternyata Wakjo ini orang kaya. Sedangkan keluarganya masih kafir semuanya. Gimana status hartanya Wakjo kalau Wakjo ini mati dan keluarganya kafir semuanya? Padahal orang kafir itu tidak mewarisi hartanya umat Islam, dan umat Islam tidak mewarisi hartanya orang kafir. Maka hartanya Wakjo itu, saya yang mengislamkannya itu berhak untuk mendapatkan warisan dari hartanya Wakjo yang saya islamkan. Itu dalam hadis. Ya. Innahu aula, bahkan saya yang telah mengislamkan Wakjo itu aula, sangat lebih dipentingkan untuk dapat mewarisi hartanya Wakjo yang masuk Islam tadi, mu'allaf tadi, itu begitu. Tapi ini hadis ini tentang hal tersebut, fal haditsu fihi dha'fun. Hadis tentang hal ini itu adalah hadis dhaif, hadis lemah, walakinnal amala, tapi diamalkan alaihi, atas hadis tadi, yaitu saya orang yang mengislamkan Wakjo bisa mendapatkan warisan, itu telah diamalkan inda ba'di ahlil ilmi, di kalangan sebagian para ulama. Jadi boleh, daripada uangnya Wakjo ini dirampas oleh saudara-saudaranya yang kafir, maka saya yang telah mengislamkan itu berhak atas uangnya Wakjo yang sudah masuk Islam. Begitu kurang lebih. Ini pada juz 4 halaman 38 terdapat di sana. Wa kama qala, demikian juga apa yang beliau Imam Tirmidzi mengatakan fi hadits Anas bin Malik, dalam hadisnya Sayyidina Anas bin Malik, fi sholati 'ala dabati fi ma'in watin, yaitu tentang bolehnya orang sholat sunnah di atas onta atau keledai atau kendaraan, fi ma'in watin, di saat musim hujan dan musimnya ledok. Apa ledok? Lumpur, ya. Kalau hujan kan tanahnya kan berlumpur. Orang zaman dahulu kala itu kalau pergi kemana-mana naik onta atau naik keledai atau naik kuda, ya. Bagaimana?
tatkala itu sebut saja waktu duha. Ini rutin hanya duha, sholat duha. Jam berapa misalnya? Jam 8-9 pagi. Dia pergi. Dia mau sholat, ternyata nggak ada tempat kering karena hujan. Sehingga tempatnya ini berlumpur. Nah, maka diperbolehkan seseorang itu sholat sunnah dengan naik kuda tanpa turun. Fima'in watin, tatkala dalam kondisi hujan, mungkin hujan gerimis gitu ya, dan tanahnya berlumpur, begitu boleh. Nah ini dikiaskan juga, terutama di dalam bab sholat sunnah. Bagaimana kalau kita ini sholat sunnah sedang kita dalam keadaan di mobil atau di kereta atau di kendaraan sholat sunnah, ya, maka kita boleh sholat sunnah tersebut dengan pertama, kalau bisa wudhu ya wudhu, kalau enggak, sebagian ulama, terutama ulama mazhab Maliki itu boleh tayamum dengan benda yang ada di depannya, walaupun tidak tampak ada debunya, cuman dikira-kirakan. Oh, kayak ini misalnya masjid ini ya, ini kan tiang ini kan ada kemungkinan ada debunya. Kenapa? Ya kan ada berdebu kan. Buktinya kalau diserbeti gini, dibersihkan itu ada debu. Maka menurut mazhab Maliki dan sebagian mazhab itu boleh kita tayamum begini, usap gini, bukan di tanah yang berdebu. Terutama kalau di dalam kendaraan, di bis, ya, di kereta. Ini waktu rutinan kita sholat duha misalnya. Maka tayamum saja di situ, ya, sebagaimana diajarkan tayamum begini. Kemudian sholat duha sunnah, paham? Dikiaskan dengan orang yang tadi naik keledai atau kuda. Ini hadisnya siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan wa huwa dhaifun. Ini hadisnya dhaif, tapi wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, tapi diamalkan oleh mayoritas ulama ya yang mengerti di dalam bab ini, ahlul ilmi. Abwabus shalah, ini babnya bab salat. Babu ma jaa fi sholati ala dabati fitin wal matari. Babnya adalah apa yang dikerjakan di dalam salat, tentunya ini salat sunnah ala dabati, di atas kendaraan, ya, tanpa berhenti, bahkan tanpa menghadap kiblat. Karena kesulitan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya kuda atau keledai bisa untuk takbiratul ihramnya menghadap kiblat, maka dianjurkan menghadap kiblat. Tapi yang sulit kalau kita naik kereta, keretanya masinisnya nggak mau berhenti, ya dah. Ya namanya kita sholatnya ngadep ke depan karena sholat sunnah. Ya, jadi saya katakan misalnya sholat apa? Sholat duha misalnya. Begitu. Ini pada juz 1 halaman 421. Artinya Imam Tirmidzi menerangkan bahwa hadis dhaif itu banyak yang diamalkan oleh para ulama. Begitu maksudnya. Wa kama qala fi hadits Abu Hurairah. Demikian juga sebagaimana dikatakan di dalam hadisnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fi qada'i sholati rak'atail fajri ba'da tulu'i syamsi. Bolehnya orang mengqadha, ini ada hadisnya. Bolehnya orang mengqadha salat fajar 2 rakaat dilakukan setelah terbit matahari. Misalnya ada orang bangun, ya, bangun malam ini, bangun subuh, tapi mau sholat sudah azan, mau sholat fajar sudah azan, keburu qomat, belum sempat sholat 2 rakaat fajar, ya, keburu qomat dan imamnya sudah Allahu Akbar, mungkin karena telat, datangnya orang ini telat, jalan dari rumahnya tidak sempat sholat fajar atau qobliyatas subhi. Padahal
Orang sholat sunnah setelah sholat subuh hukumnya haram. Kan begitu kan? Gimana mau mengkodoknya? Maka di dalam hadis dikatakan kalau artinya kalau kalian ingin mengkodok sholat fajar atau sholat qobliyatus subhi itu boleh dilakukan setelah matahari terbit, yaitu isyraq. Waktu isyraq. Barangkali prakteknya kalau terjadi ada orang belum sholat sunat fajar ya, maka begitu isyraq dia sholat kodoan dulu sunnah qobliyatus subhi atau sunnah fajar ya, sunat al-fajri, sunnah sholat fajar. Setelah sunat sholat fajar tadi barulah dia sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Ada dua pendapat. Pertama, sholat isyraq adalah sholat di mana matahari sudah terbit penuh, maka sholat itu dinamakan sholat isyraq. Adapun sholat duha adalah sholat yang sudah mataharinya ini naik sekian derajat. Mungkin kalau jam gitu di Indonesia lebih tepat dikatakan barangkali sholat isyraq tempat kita ini jam 6:04 misalnya, atau jam 6:30, sedangkan sholat duhanya jam 9. Kurang lebih begitu ya. Tapi menurut sebagian ulama dikatakan sholat isyraq itu ya sholat duha itu ya sholat isyraq sama. Hanya saja sholat isyraq adalah sholat duha yang dikerjakan pada awal waktu begitu. Ya boleh-boleh saja, ini pendapat atau silang pendapat di kalangan para ulama, ya boleh-boleh saja penamaannya. Tapi yang dibahas adalah bolehkah orang yang belum sholat fajar sunnah ya, kemudian dia telat, ternyata sholat subuh duluan, kapan dia kepingin kodoan, ternyata ada hadis walaupun dhaif itu ajarannya boleh, yaitu tatkala matahari sudah terbit penuh, yaitu di waktu sholat isyraq atau di saat-saat isyraq tetap dianjurkan untuk kodoan sholat fajar. Kenapa sih kok dikodok ini? Dikatakan dalam hadis bahwasanya sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat fajar itu dia mendapatkan keutamaan lebih hebat dibanding dunia dengan segala isinya. Padahal isi dunia ini hebat-hebat. Isi dunia yang paling hebat itu ada Ka'bah, ada Mekah, ada Maqbarah Nabi, ya, ada tempat-tempat yang lain-lain. Belum lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain seperti ada masjid, ya. Belum lagi harta benda yang ada di dunia ini macam-macam isinya. Betul? Tapi untuk mendapatkan lebih baik daripada dunia dikatakan sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, sholat dua rakaat sholat fajar ini jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau telat, gimana telat? Maka boleh dikodok setelah matahari terbit dengan sempurna. Ini hadisnya rakaatul fajri ba'da tulu'is syamsi wa huwa dhaifun. Ini hadis dhaif ya, qadaan tadi loh. Atau qada'u sholati rakaatil fajri ba'da tulu'is syamsi. Ini hadisnya dhaif. Tapi kata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza 'inda ba'di ahli ilmi. Ini sudah diamalkan oleh sebagian para ulama-ulama yang betul-betul alim di dalam ilmunya, dan ini disebut di dalam abwabus shalah, bab-bab tentang salat, babu ma jaa fi i'adatiha ba'da tulu'is syamsi, bab tentang mengkodok atau mengulang salat fajar setelah tulu'il fajri, terbitnya matahari.
Ini ada pada juz 1 halaman 433. Walhasil kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, anna hadal hadis, bahwasanya ini hadis, yaitu hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, salihun lil amali bihi, maka boleh untuk diamalkan, wal maqbulun, dan ini diterima oleh semua umat Islam fi hadal babi, dalam bab ini, kecuali orang-orang Wahabi yang menolaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang perlu kita ketahui tentang dalil-dalil mana yang perlu kita amalkan dan mana amalan-amalan yang sebenarnya sudah ada dalilnya, ya. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu, kemudian kita terpengaruh dengan pendapat orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan ini dhaif, ini palsu hadisnya, ini bid'ah, tidak boleh diamalkan, ini adalah dhalalah, sesat, tidak boleh dilanjutkan, ini mukhalafah, ini adalah melanggar syariat Islam. Kadang-kadang kita terpengaruh, akhirnya diundang tahlilan, dia mengatakan tahlilan nggak ada dalilnya. Nah, ini karena orang-orang hanya mendengar dari satu pintu atau satu tempat, satu sumber, tidak melihat sumber yang lain. Akhirnya kaku, memfitnah dan memvonis orang-orang yang punya dalil seperti kita-kita ini. Punya dalil dengan tahlilan, dengan yasinan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering saya sampaikan, kenapa kita ini banyak yang tidak tahu. Kenapa para ulama, khususnya di Jawa ini, kiai-kiai zaman dahulu kala jarang menerangkan dalilnya orang boleh tahlilan, oleh yasinan, ya. Karena di zaman itu ini tulisan-tulisan pengingkaran yang dilakukan oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu masih di dalam kitab-kitab, dan kitabnya jarang dibaca oleh kalangan awam. Wahabinya masih di kitab-kitab. Yang jadi masalah zaman sekarang, Wahabinya itu yang dulu belajar di Najd, di Riyadh atau lain sebagainya, ini sudah pinter bicara dan sudah pulang ke Indonesia. Akhirnya di masyarakat dia bicara kepada orang yang ahli tahlilan, kelompok-kelompok jamaah tahlil mengatakan, kamu tahlilan gak ada dasarnya ini hadis dhaif, dan dhaif itu adalah palsu, itu mereka, maka kalian gak usah tahlilan. Akhirnya melarang bacaan tahlil, padahal kita dan ulama-ulama kita sudah menerangkan. Karena itu sangat dianjurkan kepada para ulama, kepada ustadz-ustadz, ya, kalangan pesantren, ya, untuk menerangkan tentang dalil-dalil amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semakin yakin dengan amalan yang setiap saat kita laksanakan di kalangan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah mendengarkan, mendapatkan dalil-dalil yang diterangkan di dalam kitab, salah satunya Tahqiqul Amal karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.